Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan senantiasa di Sachi TV. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah gaun yang paling ikonik sepanjang sejarah. Sebuah gaun pernikahan yang paling menyedot perhatian dan disaksikan 750 juta mata waktu dikenakan di tahun 1981. Yaitu adalah gaun pernikahan dari mendiang Putri Diana. Ternyata gaun ini menyimpan fakta-fakta yang belum banyak orang tahu. Apa saja kira-kira fakta-fakta itu? Fakta yang pertama adalah bahwa Putri Diana memilih fashion designernya sendiri untuk gaun pernikahan tersebut. David dan Elizabeth Emmanuel adalah sepasang fashion designer suami istri walaupun sekarang udah bercerai yang dipilih secara mantap oleh mendiang sang putri. Ini dikarenakan karena David dan juga Elizabeth Emmanuel sebelum merancang gaun pengantin ini sempat membuat beberapa gaun untuk mendiang Putri Diana. Dan hasilnya, boom, disukai oleh publik dan pers. Tapi kurasa sih kalau Putri Diana yang pakai baju apapun tuh bakal keren kan ya? Waktu itu memang Putri Diana salah satu fashion icon di dunia yang sangat terkenal dan menjadi salah satu wanita paling sering difoto di dunia ini. Bahkan konon Putri Diana sendiri yang menelpon pasangan desainer ini untuk menanyakan secara langsung, "Halo, apakah kamu mau membuatkan gaun pernikahan buat aku?" Aku rasa siapa sih fashion designer yang menolak kalau udah Putri Diana yang menelpon? Iya nggak sih? Bodoh aja kalau memang mereka nolak waktu itu. Fakta yang kedua adalah adanya noda di baju pengantin Putri Diana. Ternyata, pagi hari sebelum upacara pernikahan digelar, Putri Diana sempat menumpahkan parfum dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga menimbulkan noda atau bercak yang cukup besar juga di gaun pengantin ini. Gaun pengantin ikonik ini dong, dan tepat di bagian depannya. Untunglah entah bagaimana caranya Putri Diana bisa mengakalinya sendiri dengan menutupi bagian noda tersebut. Dan ini diselamatkan dengan buke bunga yang dibawa oleh sang putri di hari pernikahannya cukup besar. Sehingga cukup aman untuk menutupi noda yang ada di depan gaun itu. Fakta ketiga adalah kekusutan yang tak terduga yang terjadi di gaun ini. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah banyak yang melihat videonya atau bahkan fotonya dari gaun Putri Diana ini. Dan memang sih bagian roknya aku lihat kusut. Tapi sebagian besar orang mungkin mengira kekusutan ini dibuat secara sengaja. Ada unsur kesengajaan. Dan menurut aku juga tadinya aku ngiranya ini sengaja. Tapi ternyata enggak. Bahkan sang fashion designer berasa mau pingsan katanya ketika melihat Lady Diana turun dari keretanya dan sampai di gereja untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena banyak sekali lipitan di bagian roknya yang menyebabkan gaun ini mudah kusut, ditambah lagi dengan bahan taffeta sutra yang memang mudah sekali kusut. Tapi fashion designernya nggak nyangka bakal sekusut ini. Hal ini dikarenakan mungkin karena gaun ini dipakai di dalam kereta yang cukup kecil, walaupun sebenarnya kereta tersebut tercatat dalam sejarah sebagai kereta pernikahan kerajaan Inggris yang terpanjang dengan panjang 8 meter. Terlebih lagi, Diana harus duduk di dalam kereta yang cukup kecil itu bersama ayahnya dengan ukuran badan ayahnya yang cukup tinggi besar. Dan fakta yang keempat adalah adanya jimat di bagian kemben gaun pengantin Putri Diana. Jimat tersebut diyakini dapat membawa kebahagiaan dan keberuntungan untuk hidup sang putri. Berbentuk tapal kuda dan terbuat dari emas. Tapi kalau menurut aku jimat ini nggak kerja, ya nggak sih? Fakta kelima adalah gaun ini sangat dirahasiakan. Menjelang hari pernikahan Putri Diana pada bulan Juli 1981 dan disaksikan kurang lebih 750 juta mata di seluruh dunia. Dan sebagai salah satu pernikahan terakbar di abad itu, banyak sekali pihak yang penasaran bagaimana sih gaunnya Putri Diana, apa warnanya dan bagaimana modelnya. Hal tersebut tidak diinginkan oleh kerajaan. Kerajaan menginginkan bahwa gaun tersebut akan tetap menjadi rahasia besar, teka-teki yang membuat penasaran banyak sekali orang di seluruh dunia. Kerajaan sadar akan perhatian dunia yang akan tercurah kepada Putri Diana di hari pernikahan sebagai seorang calon ratu Inggris masa depan. Waktu itu kan taunya gitu ya. Akhirnya, sang fashion designer David dan Elizabeth Emmanuel terpaksa harus memutar akal, memeras otak.
Akhirnya mereka timbul ide untuk membuat satu gaun lagi untuk mengecoh wartawan atau paparazzi. Tahu sendiri paparazzi di sana gahar-gahar. Dan hal ini ditujukan untuk barangkali paparazzi berhasil menemukan tempat atau studio di mana gaun Putri Dayana tersebut disimpan untuk dirahasiakan. Paparazzi akan terkecoh dengan gaun palsu ini. Gimana gengs? Apakah dari kalian ada yang ingin menambahkan fakta-fakta apa saja di balik gaun pernikahan Putri Dayana? Dan soal jimat, apakah itu pekerja menurut kalian? Apakah Putri Dayana bahagia? Dan apakah kalian masih percaya dengan jimat-jimat seperti ini? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Thank you banget udah simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kamu, dan ramaikan kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.